Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja atau gimana? Sehat, jenuh. Langsung saja, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Umi Ija. Saya di sini akan memberikan penyuluhan terkait pencegahan COVID. Nah, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, tahu nggak apa sih itu COVID-19? Oke, tahu nggak? Yang mematikan, Yang lain? Atau langsung saja ya saya jelaskan terlebih dahulu. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Nah, virus ini itu menyerang sistem pernafasan. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Nah, sebagian besar orang itu tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang atau dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Nah, selanjutnya penyebab infeksi COVID-19. Yang pertama adalah percikan air liur dari pengidap virus tersebut melalui batuk dan bersin misalnya. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur virus. Virus corona atau COVID-19 bisa menimbulkan gejala pada pengidapnya. Nah, gejala yang timbul ini tergantung pada jenis corona yang menyerang. Nah, berikut ada beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Keempat, sakit tenggorokan. Kelima, demam. Selanjutnya, merasa tidak enak badan. Nah, ada beberapa virus corona yang dapat menyebabkan gejala parah. Contohnya, gejalanya adalah demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Selanjutnya, batuk yang berlendir. Lalu, sesak nafas, dan yang terakhir, nyeri pada dada atau sesar saat bernafas. Selanjutnya, untuk pengobatan infeksi COVID-19 sendiri, yaitu sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi COVID-19 ini. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi COVID-19. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Selanjutnya, menggunakan pelembab ruangan atau mandi dengan air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan. Lalu, memperbanyak jam istirahat. Lalu memperbanyak asupan cairan tubuh. Dan yang terakhir, jika kita khawatir dengan gejala yang dialami, kita langsung konsultasi kepada
kita ke puskesmas atau ke rumah sakit. Selanjutnya, nah ini yang menjadi inti dari penyuluhan kali ini. Untuk pencegahan infeksi atau penularan COVID-19 ini, kita dapat melakukan upaya-upaya seperti sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Lalu menghindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut. Menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit dan menghindari kerumunan. Lalu menghindari menyentuh hewan atau unggas liar. Lalu menghindari kerumunan, dan yang terakhir kita menggunakan hand sanitizer. Nah, saya di sini akan memberikan salah satu video tentang tutorial membuat hand sanitizer. Teman-teman bisa lihat. Sebentar. Bagaimana cara pembuatan hand sanitizer sendiri di rumah. Nah, sebelum aku membuat video ini, aku sudah menanyakan kepada mereka yang ahli dalam bidangnya. Jadi ini bukan sembarang ilmu tebakan dari akhir. Aku benar-benar menanyakan kepada mereka yang memang sudah tahu komposisi yang benar dan resep yang benar, takaran yang benar. Jadi sudah bertanya langsung. Dan kalaupun memang di sini aku melakukan kesalahan, kalau buat teman-teman yang lebih paham mengenai ini, kalian boleh komentar di bawah. Kalian bisa memutuskan di mana ada kesalahan atau kekurangan dari yang sudah aku lakukan untuk video ini. Bentar. Aku lakukan untuk video ini atau kekurangan dari yang aku jelaskan di video ini. Aku buat video ini untuk kita semua yang mana kalian yang punya rasa lebih baik lagi, komen kalian di bawah akan menambah 20%, bisa naik ke 80%, atau 95%. Yang dimaksud persen adalah total adalah sini aku menggunakan alkohol terhadap 70%. Selanjutnya aku menunjukkan botol kosong yang mana nanti si alkohol ini akan aku pindahkan ke botol kosong tersebut. Yang tujuannya nanti saat kita transaksinya dengan aloe vera gel, kita tahu bahwa aloe vera-nya itu sudah nyatu atau belum, karena botol bening itu akan mudah untuk mengganti si berminyak. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu aloe vera gelnya. Kita akan menggunakan suntikan untuk mengambil aloe vera gel agar mudah dimasukkan ke dalam botol yang akan kita gunakan untuk mengaduk untuk mencampur buat aloe tersebut. Membuat hand sanitizer ini sendiri agar bekerja maksimal, kalian tidak boleh membuat kadar alkoholnya itu kurang dari 62%. Jadi karena ini punya kadarnya 70%, aku hanya akan mencampurkan untuk aloe vera gelnya sebanyak 4% saja agar 62% ini masih cukup alkoholnya. Jika kedua produk ini sudah kalian campurkan, kalian tinggal mengaduk aduk secara merata agar dia benar-benar menyatu. Videonya ini ngeblur nggak? Putus-putus. Tapi Iya. masih bisa dipahami. Alkoholnya yang digunakan untuk kesehatan, bukan alkohol minuman. Kadar alkohol yang kita gunakan ini bisa dari 70%, bisa naik 80%, atau bisa dari 5%. Yang dimaksud persen pada alkohol adalah kadar dari alkohol tersebut. Di sini aku menggunakan alkohol dengan kadar 70%. Selanjutnya aku membutuhkan botol kosong yang mana nanti si alkohol ini akan aku pindahkan ke botol kosong tersebut. Yang tujuannya nanti saat kita akan menyatukan yang kita butuhkan yaitu aloe vera gelnya. Kita akan menggunakan suntikan untuk mengambil volume aloe vera agar dimasukkan ke dalam botol yang mengaduk atau mencampur kedua produk tersebut. Untuk hand sanitizer ini sendiri agar bekerja maksimal, kalian tidak boleh membuat kadar alkoholnya itu kurang dari 62%. Jadi karena ini punya kadar
sebenarnya 70%, aku hanya akan mencampurkan produk aloe vera gel yang sebanyak 8%. Jika kedua produk ini sudah kalian campurkan, kalian bisa menggunakan secara merata agar tidak terjadi. Dan kalau pupuk sudah siap kalian buat, itu udah bisa kalian pindahin ke bubuk selanjutnya untuk kalian gunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk komposisi atau makanan yang seberapa banyak yang harus kita gunakan untuk membuat si hand sanitizer ini. Di sini kita gunakan hitungan untuk pembuatan dalam takaran atau seperti ini. Atau digarisbawahi kita buat alkohol yang isinya 100 ml. Jadi mau itu 100 ml kadar alkohol 20%, 80% atau 95%, kalian tinggal kurangin aja dengan 62. Kenapa harus 62? Karena seperti yang pertama aku bilang tadi, kadar alkohol yang baik atau paling kecil untuk digunakan itu adalah 62 untuk bisa benar-benar membasmi atau menyingkirkan kuman-kuman. Karena kalau di bawah 62 alkoholnya sudah tidak ada fungsi dengan baik, maka kuman tidak akan menyingkirkan dengan si alkohol ini. Jadi misalkan kalian beli alkohol yang 100 ml kadarnya 10%, kalian gunakan 62, berarti kalian perlu menambahkan si aloe vera gel 8 ini. Kalau kalian beli yang 100 ml alkohol kadar 8% dikurangi 62, berarti sisanya 18 gram. Aloe vera gel itu sebanyak 18 gram atau 18 gram. Begitu juga selanjutnya kalau kalian beli yang 100 ml 35% kadar alkoholnya dikurangi 62 sama dengan 33, berarti 33 gram atau 33 ml aloe vera yang harus kalian tambahkan. Sebenarnya menurut standar WHO pembuatan hand sanitizer ini itu harusnya alkohol dicampur dengan gliserol, yang mana gliserol itu tuh manfaatnya untuk melemahkan kulit, karena alkohol secara langsung tidak bisa menyentuh kulit dan akan membuat kulit tangan kita atau kulit kita dehidrasi atau kekeringan. Makanya dicampur sama gliserol itu biar kulit kita enggak dehidrasi, enggak kering, dan agar tetap lembut ataupun lembab. Jadi Nah, sekian video tutorial tentang pembuatan hand sanitizer. Kita bisa menggunakan dengan aloe vera asli, gak usah yang udah berupa produk di sana. Nah, sekian penyampaian materi terkait penyuluhan pencegahan penularan COVID-19. Saya di sini akan membuka termin pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang bertanya? Mbak Lida izin bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dina Islamihak. Saya ingin bertanya terkait tadi untuk pencegahan COVID-19 kan memakai masker seperti itu. Tapi gimana sih caranya agar misalkan kan anak-anak itu kan susah untuk menuruti gimana ya? Untuk memakai masker itu sedikit sulit gitu loh. Gimana caranya untuk membujuk anak untuk terus memakai masker seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Anak-anak memang tergolong sulit untuk memakai masker. Soalnya awalnya dia kan nggak disuruh untuk memakai masker. Nah, gara-gara pandemi ini kan wajib untuk semua orang, walaupun dia masih anak-anak, remaja ataupun dewasa, semuanya kan wajib. Nah, bagaimana solusi kita untuk agar anak mau memakai masker? Kita memberikan kayak informasi gitu kepada anak, menyadarkan dengan secara halus terkait kenapa kita harus memakai masker seperti itu. Jadi kita memahami perasaan anak dulu, kita kenapa nggak mau pakai masker, kita tanya dulu, terus kita jelasin betapa pentingnya memakai masker saat keluar rumah kayak gitu. Jadi nggak harus dimarahin atau kita
jangan membuat anak tersebut tersinggung, agar dia juga mau, pokoknya kita ngertiin perasaannya dulu lah. Kita menyadarkan secara halus, jangan secara kasar atau sampai marah-marah, sampai anak menangis, agar anak mau mendengarkan apa yang kita inginkan kepada dia, misalnya kayak memakai masker tadi. Seperti itu. Apakah bisa ditangkap jawaban dari saya? Bisa. Terima Selanjutnya, apakah ada yang kasih. sama-sama? Apakah selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa cukup ya. Kalau gitu, saya akhiri kegiatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan bersedia mendengarkan materi yang saya jelaskan terkait pencegahan penularan COVID-19. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nida.